Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami orang percaya, orang kudus pasti masuk surga, karena segala dosa-dosa kami sudah Engkau hapus dan Kau ampuni satu kali untuk selama-lamanya melalui pengorbanan tubuh-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, kami rindu pada siang hari ini kami orang kudus-Mu belajar dengan kebenaran firman-Mu. Kami sangat percaya kuasa Roh-Mu yang kudus itu yang tinggal di dalam hati kami masing-masing. Kami boleh dikuatkan dan boleh diberikan pemahaman sehingga kami boleh mengerti dan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus boleh duduk kembali. Salam. Puji Tuhan, apa kabar saudaraku? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Ya boleh kita saling ya boleh melihat satu dengan yang lain supaya ada semangat ya. Nah, jangan sampai ada yang loyo atau ngantuk ya. Karena kadang-kadang kalau dalam pemberitaan firman Tuhan itu ada kalanya aturan nggak tidur jadi tidur, bisa begitu. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada seperti itu. Ya, puji Tuhan. Ya baik, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini ya saudara kasih, karena pada saat ini sudah kita Bapak Evangelis Sostenes Fortunatus Simamora sedang ulang tahun. Puji Tuhan. Dan sebagai kabar syukur kita kepada Tuhan, sudah umurnya masih muda ya, tapi luar biasa dipakai Tuhan. Berkat-berkat Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Ya, dulu dia rencana mau merit, kita doakan setahun. Ya, benar pada saat itu juga semua berjalan dengan baik. Amin. Dan juga ya tepat pada waktunya Tuhan berikan juga anak nanti, walaupun saat ini saat kita percaya dan sudah disaksikan kemarin sudah isi istrinya ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Jadi tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya selalu Tuhan berikan. Amin. Nah inilah sebagai ungkapan sukacita kita, terlebih keselamatan yang kekal telah diberikan kepada kita, bahkan kepada keluarga Bapak Sostenes. Terima kasih kepada Tuhan semua karena kebaikan Tuhan kepada kita, terlebih kepada keluarga Bapak Sostenes. Luar biasa. Puji Tuhan, saudara kasih, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya, pada bulan Januari kemarin saya sudah khotbahkan tentang bagaimana kita bertekun di dalam iman, ya. Bertekun dalam iman. Mengapa kita harus bertekun ya? Karena saat ini tadi sudah disampaikan bagaimana kita hari-hari inilah hari yang jalan. Jadi jika kita tidak bertekun dalam iman kita dan kita tidak meresponi kebenaran firman Tuhan, ya bisa juga kita jatuh, ya. Jadi dengan itulah kita bisa ada berkomitmen ya di tahun 2026 ini memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita komitmen kita senantiasa Tuhan mengabulkannya. Tetapi kalau tidak berkomitmen seperti tadi yang disampaikan sekolah minggu kita sudah kasih ya, baca kitab suci doa tiap hari maka kita bertumbuh. Tapi kalau kita tidak baca kitab suci tiap hari dan tidak berdoa setiap hari, bagaimana bisa bertumbuh? Kan begitu. Jadi artinya bisa kita lihat bagaimana saya sudah bertumbuhkah iman saya atau tidak, kan begitu. Jadi nah jika tidak bertumbuh memang ya sudah pasti, karena dikatakan tadi bahwa baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, jadi ya sangat jelas ya. Tadi saya ikuti juga ya sekolah minggu kita, saya sangat terberkati sebenarnya sudah kasih. Jadi jangan kita lihat hanya dengan begitu saja,
Apalagi maaf kalau ada kadang salah, jangan kita tertawai, tapi kita dukung mereka, karena bagaimanapun di depan ini jujur saja tidak bisa sempurna. Kalaupun kita juga contoh di sini juga bisa juga salah. Jadi artinya sudah kasih ini anak sekolah minggu kita ini, saya lihat memang keseriusan mereka untuk ya boleh ke depan ya, dan boleh memberikan ayat hafalan mereka ya luar biasa sudah kasih. Nah ini adalah satu contoh-contoh yang membangun iman percaya kita sehingga kita boleh bertumbuh sudah kasih ya. Jadi saya harapkan kita di tahun 2020 ini semakin dewasa dalam iman kita, sehingga kita semakin maju tentunya, dan pertumbuhan iman kita itu seperti dikotbahkan oleh Bapak Sostenes minggu yang lalu. Kita bagaimana supaya iman kita itu? Apakah bagaimana kita menyiram dan lain, menjaga dan lain sebagainya kan? Kita harus ada juga trik-triknya itu supaya iman kita itu bertumbuh supaya kasih. Ya, baik. Dan itu juga menyangkut kepada kebenaran firman Tuhan saat ini yang sampaikan saudara kasih. Yang saat ini kita akan baca saudara kasih dalam surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Timotius, yang di surat Paulus yang kedua kepada Timotius ya. Timotius 1 ya, ayat 9 ayat 10. Ini firman Tuhan ini beberapa hari yang lalu sudah dibahas oleh Pak kepada kita di Sabtu kita, tapi kita belajar lagi kembali supaya kasih ya. Ya, 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10 ya. 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Saya baca sudah kasih. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Puji Tuhan, saudara kasih. Adapun judul saat ini kita renungkan saudara kasih, saya buat judul saudara kasih ya, yaitu panggilan kudus. Kita kan saudara-saudara kasih sudah kudus. Inilah identitas kita. Amin. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan, dan kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi saudara kasih, ketika kita sudah kudus, ya, kita dipanggil saat ini untuk apa? Seperti itulah. Nah, inilah yang kita pelajari saudara kasih dalam beberapa ayat ini nanti, ya, bagaimana kita panggilan kudus yang telah diberikan Tuhan kepada kita bukan karena kebaikan, bukan karena usaha kita, tetapi itu adalah suatu karunia yang murni yang Tuhan berikan kepada kita orang percaya. Sehingga panggilan kudus itu adalah suatu undangan Allah. Kita diundang Tuhan bagi setiap orang percaya untuk hidup berpisah ya, untuk hidup terpisah dari dosa, dari dunia ya, dan menyerupai karakter Kristus. Menyerupai karakter Kristus bukan berdasarkan perbuatan manusia, melainkan kasih karunia Allah. Ini yang penting kita pahami dulu, sehingga kita juga nanti bisa pahami panggilan kudus itu seperti apa saudara kasih. Nah, itu kita diundang Allah untuk seperti apa saat ini kita diundang oleh Allah di dalam panggilan itu sebenarnya. Nah, ini adalah suatu berkat Tuhan. Kalau kita lihat di surat Rasul Paulus kepada Timotius ini, ya, bahwa Timotius itu sudah jelas adalah anak rohani Rasul Paulus ya,
yang sangat dikasihani oleh Rasul Paulus memilih Timotius ini sebagai rekan sekerjanya. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil kasih karunia, untuk memberitakan Injil kepastian keselamatan kekal. Namun saudara kasih, dalam kemudahannya ini, ya, kemudahan maksudnya Timotius ini sebenarnya adalah memang dia seperti tidak layak, ya, tidak layak, bahkan merasa sangat malu karena dia masih muda. Hal wajar saudara kasih, ya, kalau kita suatu contoh dipilih oleh jemaat Bapak Gembala kita sebagai pembicara, mungkin saudara kasih ada juga hal-hal yang mungkin jangan dulu, jangan ini, ada juga seperti itu. Begitu juga Timotius itu, walaupun masih muda, dia masih merasa belum layak, dia belum merasa artinya betul-betul belum siap, ya. Nah, tetapi itulah keadaan daripada Timotius itu. Tapi bagaimana saudara kasih? Nah, dalam hal itulah maka tentu di waktu itu tidak mudah menjadi seorang pemberita Injil pada waktu zaman Rasul Paulus, saudara kasih. Kenapa? Karena ada risiko, saudara kasih. Karena risikonya kalau namanya dia pemberita Injil, bisa-bisa nanti suatu saat dia bisa ditangkap, ya, bisa ditangkap, bahkan bisa dipenjarakan seperti Rasul Paulus. Jadi kalau dibanding dengan kita sekarang, kalau saya lihat, ya, kita masih katakan masih terlalu bebas, saudara kasih. Kita bisa bebas menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, bisa di YouTube, ya, bisa walaupun gereja kita arti secara di bilangan tidak seberapa dibanding dengan teman-teman kita, tetapi kita sudah berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Nah, seperti itulah maka Rasul Paulus memberikan suatu dorongan, penguatan, keberanian supaya dia artinya mampu dan juga dia mau tidak seperti yang dipikirkan tadi, tidak layak, tidak mudah, tapi betul-betul didorong, diberikan kekuatan. Walaupun memang Rasul Paulus pada saat itu adalah masih di Roma, di penjara. Dibuatlah surat ini kepada Timotius supaya dia menguatkan, supaya dia Timotius ini mau mengabarkan kabar baik, kabar Injil kasih karunia Allah. Jangan takut, maju terus, karena kekuatan dari Tuhan diberikan kepadamu. Seperti itu. Jadi sehingga dengan dorongan itu, ya, dengan sukacita yang telah diberikan oleh Rasul Paulus dari penjara itu, akhirnya dia mau. Nah, itulah respon panggilan itu, saudara kasih. Salah satu, ya, yang anak rohani daripada Rasul Paulus. Begitu juga Rasul Paulus kita lihat, saudara kasih, yang Rasul Paulus kita lihat walaupun di penjara, ya, dia sudah komitmen untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Tetapi Allah memanggil dia supaya memberitakan itu, memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada banyak orang, termasuk sampai saat ini kepada kita. Dia tidak takut dalam hal itu, tidak gentar, saudara kasih. Tapi bagaimanapun dia, sukacita besar dia sampaikan. Sampai saat ini banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus melalui pelayanan daripada Rasul Paulus. Nah, itulah panggilan. Nah, sekarang saudara kasih, surat yang kedua ini, dan bahkan tadi dikatakan bahwa, ya, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Kita telah diberikan keselamatan dengan Kristus, artinya dengan pemberian Allah, hadiah kepada kita. Saat ini kita orang kudusnya tidak lagi tinggal diam, saudara kasih. Tidak lagi seperti, saudara kasih, bangun pagi-pagi, apa yang kita lakukan? Biasanya kita lakukan itu adalah bagaimana pekerjaan di rumah, bagaimana masak, bagaimana untuk memberangkatkan sekolah, bagaimana dan lain sebagainya, saudara kasih. Tetapi habis itu kadang-kadang kita lihat mungkin dia kerja, setelah kerjakan pekerjaannya, dan kemudian pulang ke rumah, habis pulang udah capek, makan, tidur,
bangun pagi-pagi, tidur, bangun pagi-pagi, pergi, seperti terus siklusnya saudara kasih. Tetapi saudara kasih, ada suatu tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti tadi yang dikatakan, bacalah kitab suci tiap hari dan berdoalah tiap hari supaya imanmu bertumbuh. Seperti itu. Jika kita mau merespon ini, jika mau kita komitmen dengan ini, saya sangat percaya di antara kita, di antara orang kudus, yang kita saling mendukung satu dengan yang lain. Tidak ada lagi perbedaan. Kadang-kadang pikiran kita yang lama itu selalu muncul, kok bisa begitu? Wah, kayaknya salah deh. Seperti itu. Dia tidak meresponi, dia tidak mengerti, bahkan menggali kebenaran firman Tuhan ini benar, tepat dan benar. Artinya tidak dibagi dengan benar. Nah, dengan itu kadang-kadang dia tidak tahu, seperti sudah diajarkan setiap pagi kita kepada kita, dia tidak tahu kepada siapa kebenaran firman Tuhan ini. Dia tidak tahu. Dia kira kepada dia semuanya. Nah, ini kadang-kadang membuat orang percaya kadang bingung saudara kasih. Tetapi saat ini kita yang telah percaya itu, kita yang telah diselamatkan, kita yang telah dipanggil menjadi orang kudusnya, bukan karena kebaikan, bukan karena usaha kita, tapi semata adalah karena murni kasih karunia Tuhan kita dipanggil seperti apa saudara kasih. Nah, bagaimana supaya kita saudara kasih, kita semua di Gerika Makedonia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ini, ketika Tuhan memanggil kita menjadi umatnya yang kudus, dan kita percaya kita selalu diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Diperlengkapi saudara kasih. Wah, bagaimana saya diperlengkapi? Ya mari kita belajar. Apa yang disampaikan Pak Gembala, coba kita gali kembali. Kita gali, renungkan. Seperti itu, ya. Seperti contoh saat ini. Dia lebih banyak orang Kristen senang kalau dia itu dikatakan orang berdosa. Seperti itu. Senang sekali kalau dia kasihanilah Tuhan, aku ini orang berdosa. Sepertinya merendahkan hati, sepertinya. Tetapi kalau kita jujur mengerti, memahami kebenaran kasih karunia Allah, tidak benar lagi kita orang Kristen, tidak menghargai salib Kristus itu, ya kan? Sehingga kita harus lebih senang, terima kasih Tuhan, Engkau berikan kekudusan kepada saya, bukan karena perbuatan, bukan karena usaha saya, tapi semua karena kebaikan-Mu. Engkau berikan itu kepada saya. Kita hargai kekudusan yang telah diberikan Tuhan. Kita berjalan, kita dimampukan, kita diperlengkapi, saudara kasih. Ini yang sangat penting kita pahami, saudara kasih, yang kita rindukan setiap saat dalam setiap hidup kita. Tetapi kita tidak terfokus lagi, tidak terutama lagi dalam kondisi pekerjaan kita sehari-hari. Saya tidak katakan ya kita saudara-saudaraku tidak bekerja, tapi harus bekerja. Tapi usahakan kita itu mendahulukan Tuhan, mencari perkara-perkara di atas. Kenapa saudara kasih? Karena hari-hari inilah hari-hari yang jahat saudara kasih. Jika kita selalu umpamanya tidak mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, ya kadang ada ujian dalam setiap hidup kita, mungkin langsung lama. Itu juga banyak kepada orang kudus itu, tidak ibadah lagi. Ada persoalan tidak ibadah, seperti salahkan Tuhan. Kenapa saya begini? Kenapa ini? Kenapa ini? Padahal kalau mengikut Tuhan itu tidak segampang, tidak seperti yang kita pikirkan. Pikiranmu bukan pikiranmu kata Tuhan, rencanamu bukan rencanaku kata Tuhan. Tetapi rencana Tuhan yang terjadi kepada kita. Rencana Tuhan adalah sangat-sangat baik. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal, tidak ada rencana Tuhan yang jahat kepada kita. Kalaupun ada pencobaan kepada kita, kita yakin ada satu hal yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita kuat. Sama seperti anak kita yang sekolah, dia kelas 1. Kalau dia tidak belajar, tidak akan mungkin dia akan naik kelas 2. Ya. Kalau dia terus kelas 1, berarti dia tidak belajar. Itu saja. Berarti kalau iman kita tidak bertumbuh, berarti kita tahu kita tidak pernah belajar firman Tuhan. Kita tidak responi, tidak kita berkomitmen.
gampang saudara kasih kita ini. Sehingga saudara kasih, ketika kita bergaul dengan saudara-saudara kita, sepertinya kita ya jadi seperti sama seperti mereka. Padahal tidak. Kita tadi sudah dikatakan bahwa kita dipisahkan dari dunia, kita telah dipisahkan dari dosa itu. Jadi kita sudah dikhususkan Tuhan. Orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang yang telah dipanggil Tuhan itu, kita dikhususkan, sudah dipisahkan kita itu. Ini kadang-kadang kita bisa tidak paham saudara kasih jika kita tidak bisa artinya betul-betul serius dalam kebenaran firman Tuhan. Coba kalau kita katakan, saya ingat dulu waktu sekolah. Kalau kelas A adalah orang-orang yang sangat pintar. Kalau kelas B ya lumayan. Kalau kelas C itu udah mulai orang-orang katakan tanda kutip orang bodoh. Apalagi D. Jadi dulu ada kelas 1 A, B, C, D. Kalau ke D dikatakan itu udah orang bodoh. Kalau kelas A, wah bangga dia, luar biasa, senang. Walaupun kelas itu adalah katakan kelas 1 contohnya, tapi dia bangga, dipisahkan, ya kan? Gak mungkin lagi kelas A itu jadi belajar kepada kelas D, gak mungkin. Tapi kalau kelas D belajar kepada kelas A, ya boleh. Nah jadi kita juga yang telah dipisahkan Tuhan itu, artinya kepada dunia ini tidak ada lagi secara rohani, tidak ada hubungan lagi sebenarnya sebagai kasih. Tapi karena kita sudah masih dunia ini, tetap kita lakukan pekerjaan kita, lakukan tanggung jawab kita. Tetapi secara rohani, sebenarnya kita sudah harus terpisah. Tidak lagi tergiur di dalam setiap perkataan-perkataan daripada saudara-saudara kita. Ya, nah itu. Nah jadi saudara kasih. Nah orang-orang yang dipanggil itulah, ya dipanggil Allah itu, kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Dan kita yakin dengan kita berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan, kemampuan berkuasa Roh Kudusnya kepada kita. Sehingga dikatakan kembali ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus sebelum permulaan zaman atau sebelum dunia dijadikan. Luar biasa. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang kita boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus syukuri. Kenapa saudara kasih? Karena saat ini kita betul-betul arah hidup kita harus lebih jelas. Nah, jadi saudara kasih, bagaimana kita bahas beberapa ayat lagi saudara kasih, bagaimana apa tujuan Allah memanggil kita orang percaya, orang kudusnya Tuhan, ya kan? Kita boleh lihat dulu 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8 ya. 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8. Ya. Firman Tuhan mengatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kita, kepada kamu. Jadi senang sekali saudara kasih, firman Tuhan ini memang kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Jadi kalau kita coba apa sih yang cemar itu sebenarnya saudara kasih, tentu itu yang kita pikirkan. Tanpa kadang kita sadari bahwa kita kadang ada di dalam kecemaran itu. Bisa tidak? Ya kalau kita tidak bertumbuh iman kita bisa jadi. Nah itu kita baca di Galatia 5 ya. Boleh nanti di sana di Galatia 5 ayat 19 dikatakan apa yang itu ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, apalagi kecemaran, hawa nafsu, apalagi penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah dan lain sebagainya. Ini yang terjadi, perbuatan daging yang cemar. Dikatakan Tuhan tadi, jangan, ini bukan lagi saudara kasih
Bukan lagi Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa dikatakan? Melakukan apa yang kudus. Nah ini sudah kasih. Bagaimana kita kudus? Bukan kita karena kebaikan kita, tapi kita dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Kenapa sudah kasih? Karena kita sudah dipelihara. Kita adalah sebagai tubuh Kristus. Dia adalah sebagai kepala. Jadi kita selalu seperti tadi pujian yang disampaikan Pak Kepala, selalu terhubung. Itu sebenarnya. Jadi kalau ini kita pahami sudah kasih, kita terkoneksi, terhubung, terkoneksi. Jadi kita selalu roh kita yang permanen itu di dalam diri kita selalu terhubung, berkarya, ya berkarya terus. Jadi kalau tidak berkarya, ya memang ya kita tidak datang kepada kebenaran. Padahal yang dikehendaki Allah ialah supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Artinya saudara kasih, kita itu sebagai gereja tubuh Kristus terhubung, terkoneksi di dalam Kristus. Nah itulah kita dipanggil saudara kasih, supaya terhubung, terkoneksi saudara kasih. Nah itu. Jadi kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Kenapa ada perbantah-bantahan? Kenapa ada persoalan-persoalan? Karena kebenaran firman Tuhan itu belum terkoneksi di antara suami istri kepada anak-anak saudara kasih. Ketika ini tidak terkoneksi, terhubung, ya selalu persoalan-persoalan yang ada. Tapi coba kita. Nah memang inilah yang kita sama-sama rindukan. Supaya kita semua orang kudusnya selalu terkoneksi dengan Tuhan kita. Sehingga apapun menjadi persoalan, apapun pergumulan kita, kita percaya Tuhan pasti melihat bagaimana jerih, bagaimana keberadaan kita saudara kasih. Sama dengan kita seperti anak kita. Ketika anak kita mulai contoh, "Ma, Bapak, kenapa? Saya sakit." Gak mungkin kita ketawa-ketawakan. Pasti, "Aduh, kenapa anakku ini? Apa tadi kau makan, Nak?" "Iya, ini." Pasti kita usahakan berobat. Kita yakin selalu kita dia akan sembuh. Selalu kita perlu, kita selalu sayangi dia. Apalagi Tuhan kita. Adapun persoalan kita, Tuhan sangat tahu. Karena kita sebagai tubuh, dia menyatu. Nah inilah, kalau kita sudah namanya menyatu, luar biasa. Luar biasa saudara kasih. Jadi hidup ini senantiasa tidak ada lagi keraguan. Selalu bersukacita. Makanya seperti di Filipi 4 itu, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi mau katakan bersukacitalah. Kenapa? Karena kita sudah terhubung, terkoneksi dalam kebenaran Tuhan itu melalui setiap hidup kita. Nah itu adalah yang pertama itu. Jadi mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, seperti Roma 12 ayat 1 itu. Dan bagaimana kalau kita sudah terkoneksi, dan bagaimana kita, tujuan Allah memanggil kita orang kudusnya, yaitu supaya kita mengenakan manusia baru kita. Tadi kita kan waktu belum percaya kepada Yesus, potret kehidupan kita seperti di Efesus 2 ayat sekian, 1 sampai sekian sudah kita belajar itu ya kan. Nah itu potret kehidupan kita mati secara rohani. Tapi karena kita sudah dipanggil dan sudah percaya, kita adalah orang percaya, orang kudusnya Tuhan, pasti mau surga. Karena segala dosa-dosa kita telah diampuni Tuhan satu kali untuk selama-lamanya melalui pengorbanan tubuh Yesus Kristus di kayu salib. Dengan itulah maka kita, dengan manusia baru kita telah tercipta menjadi manusia baru. Sehingga jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama yang sudah berlalu sesungguhnya, yang baru itu sudah datang. Inilah luar biasa sukacita kita ketika kita rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, kita bisa paham saudara kasih. Sehingga dengan itulah maka sesudah kita menjadi manusia baru itu, nah itulah kita dipanggil untuk apa? Selalu memberitakan Injil kepastian keselamatan, memberitakan Injil kasih karunia Allah. Apa itu?
karya salib Kristus 2000 tahun yang lalu. Inilah sebenarnya yang kita gaungkan, kita beritakan, kita wartakan kepada banyak orang. Karena saat ini saudara kasih, banyak orang tidak terlalu menyentuh dalam hal ini saudara kasih. Tentang salib Kristus. Paling kita adalah orang berdosa sudah diampuni. Amin, amin. Tapi ketika dikatakan apakah kau orang berdosa? Ya pasti saya orang berdosa. Enggak. Tetapi saya yakin bahwa dia tidak memahami saudara kasih. Saya yakin itu. Ketika dia pahami bahwa Yesus mati hanya untuk satu kali, ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa-dosa kita. Jadi sekali, Yesus tidak mati dua kali, saudara kasih. Jadi kalau saudara-saudara atau saudara-saudara kita yang lain, kalau dia masih bersalah berdosa, Yesus tidak mau lagi. Untuk artinya untuk mati tidak mau lagi, karena dikatakan bahwa Kristus hanya mati satu kali, saudara kasih, dan mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia. Dan dia katakan sudah selesai. Tugas Yesus Kristus sudah selesai di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sekarang dia sudah di surga, sudah dimuliakan di surga. Karena itulah kita itu menjadi tubuh Kristus, selalu terhubung dengan dia, bukan dengan manusia itu. Seperti itu saudara kasih. Jadi kita perlu sangat pahami, sehingga di Roma 5 ayat 10 kita boleh baca saudara kasih ya. Di Roma 5 kita lihat dulu Roma 5. Ya sedikit lagi saudara kasih ya. Sedikit lagi. Haleluya. Di Roma 5 ayat 8-10. Ini sudah sering kita baca saudara kasih. Boleh kita berikan? Ya, kita baca saudara kasih sama-sama kita ya. Di Roma 5 ayat 8-10 saudara kasih. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus. Ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi inilah suatu pengorbanan, bukti kasih Allah yang sangat luar biasa kepada kita orang percaya. Yesus telah mati untuk kita, untuk segala dosa kita. Jadi sudah kasih, ditegaskan kebenaran firman Tuhan ini kepada kita itu. Jangan lagi kita selalu mengatakan, ya, atau kalau ada teman-teman kita, sampaikan, kamu tidak orang berdosa lagi loh. Karena Tuhan sudah mengampuni segala dosamu. Harus kita katakan dengan demikian, karena kalau dia masih beriman, kalau dia masih mengatakan dia adalah orang berdosa, berarti seperti kebenaran firman Tuhan. Ini sering saya katakan, selalu sering ya. Dan memang firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada hubungan Allah dengan manusia itu ketika dia masih mengatakan dia orang berdosa, saudara kasih. Tetapi kalau saudara beriman, percaya tentang salib Kristus, seperti panggilan kudus itu kepada kita semua, kita dipanggil memberitakan kabar baik, kabar sukacita ini kepada banyak orang. Itulah yang dikehendaki Tuhan, supaya banyak orang diselamatkan melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, saudara kasih, saya tutup saudara kasih. Nah, dengan itulah maka Rasul Paulus selalu berkomitmen di Kisah Para Rasul 20 ayat 4 itu, saudara kasih. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Inilah sebagai komitmen dari Rasul Paulus. Dan itu terbukti saudara kasih, tidak hanya kata-kata, tetapi dibuktikan dia.
Luar biasa ya. Bagaimana kalau kita ya, apakah kita sudah bisa berkomitmen dengan ini? Ini menjadi suatu tantangan benar kepada kita orang kudus. Apakah saya sudah mau di sini, saudara kasih? Aku menghiraukan nyawaku sedikit pun. Tidak mudah, saudara kasih, secara manusia. Tetapi kalau dia sudah menghargai kasih karunia Allah itu, ya pasti dia rindu. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Dan dia setia untuk melakukan tugas yang mulia itu kepada banyak orang. Tetapi sebaliknya, kalau tidak, ya bagaimana kita, saya bilang lah ya. Tetapi yang Tuhan inginkan kita dipanggil orang kudus itu yang seperti itu, memberitakan itu, saudara kasih. Sudah sejauh mana Bapak Ibu saudara saat ini sudah memberitakan kabar baik ini? Saya saat ini sudah kasih, waktu pulang saya selalu usahakan, termasuk keluarga-keluarga saya, selalu sampaikan ini kepada saudara-saudara. Karena saya selalu berpikir, saya berhutang jika tidak saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada saya sehingga saudara-saudaraku ambil waktu. Ya luar biasa memang mereka, mama saya senang ya. Arti saudara kasih seperti apa? Maksud saya bisa beritakan ini adalah suatu kerinduan kita, itulah kerinduan ya. Tidak hanya berkata-kata bagaimana ini dan lain sebagainya, bagaimana ini sampai larut malam, sampai begadang, sampai pagi nggak tidur kasih. Jangan, kecuali ada sesuatu hal yang katakan yang penting sekali ya, tapi tidak berguna. Artinya yang diinginkan oleh Tuhan itu adalah kita dipanggil memberitakan kabar baik itu kepada banyak orang. Dan kita pasti dimampukan oleh Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, dan itulah kita diajak saudara kasih saat ini. Gereja atau Gerika Makedonia sudah melakukan tugas. Artinya Pak Gembala kita sudah berusaha dengan maksimal untuk melakukan pemberitaan kepada Tuhan dengan memberi pengajaran-pengajaran setiap pagi. Jadi saudara-saudaraku yang tertinggal, saya pikir sangat-sangat rugilah secara rohani. Saya rugilah. Kenapa? Karena ya kalau memang dia tidak ikut, kalau diputar sih sebenarnya YouTube mereka, YouTube Pak Gembala ya tidak apa-apa ya. Tapi saya masih berpikir apakah diputar atau enggak gitu loh. Diputar enggak ini? Karena saya lihat saat ini manusia itu terlalu sibuk. Ini tidak saya bicara dengan pribadi ya, tidak. Secara keseluruhan terlalu sangat sibuk. Waktu memuji Tuhan itu sangat sedikit saudara kasih. Padahal saudara kasih, kita telah diselamatkan dengan kasih karunia Tuhan. Ya. Kita sangat hargailah. Apalagi ini diberikan suatu hadiah. Hadiah yang sangat besar. Jadi kita sudah mempunyai kepastian ketika kita nanti tidak lagi di dunia ini, tidak ada lagi keraguan bahwa kita sudah pasti masuk surga. Kekekalan sampai selama-lamanya. Bukan murka Allah lagi, bukan neraka lagi mereka sebagian kita. Kita harus pahami di sini bahwa manusia itu sebenarnya adalah tujuannya bagaimana dia nanti supaya kalau mati dia masuk surga. Cuman bagaimana? Sudah mengerti enggak kira-kira? Kalau saya dikatakan saya masuk surga, gampang sekali mengatakan demikian, ya kan? Tetapi kalau kita sudah belajar mengerti kebenaran firman Tuhan dan telah beriman di sana tentang salib Kristus itu, dan juga kita senantiasa yakin dan percaya kita pasti masuk surga, dan sebagai tugas kita sebagai orang yang telah diselamatkan dan orang yang telah dikuduskan, orang yang telah dibenarkan saat ini, kita sekarang maju dan memberitakan kebenaran. Saya percaya bahwa Bapak Ibu saudara kasih yang ada saat ini, bahkan yang mendengarkan baik live streaming, baik Facebook, saya yakin ketika kita sudah berkomitmen di tahun 2026 ini mendahulukan Tuhan dalam segalanya, saya yakin berkat-berkat Tuhan
baik itu secara jasmani, terlebih rohani, pastilah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh luar biasa firman Tuhan dalam setiap hidup kami saat ini tentang panggilan kudus. Terima kasih bahwa Engkau sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada kami, orang kudus Muggerika Makedonia, dan juga yang mendengarkan melalui live streaming dan Facebook. Diberkatilah oleh Tuhan semuanya kan orang kudus. Kami percaya dan berkomitmen Tuhan bahwa kami rindu terus boleh Tuhan pakai menjadi alat-Mu dan memberikan keberanian kekuatan seperti Timotius. Tuhan, kami percaya dimampukan dan bahkan mau menyampaikan Injil kasih karunia Allah kepada banyak orang. Mampukan kami Tuhan supaya kami bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu tepat dan benar. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan karena segala apa yang Tuhan sampaikan kepada kami saat ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja sehingga hati kami selalu berkobar-kobar di dalam menyampaikan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya serahkan kepada Anda yang beriman.